Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 MK Pancasila yang beranggotakan Nama saya Balkis. saya Muhammad Rafli Julika. Saya Septiana Samaharani. Saya Deokta Pratiwi. Kami akan memaparkan video materinya yaitu Yang pertama yaitu Pancasila sebagai arus bangsa Indonesia. kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang terakhir Pancasila sebagai sistem filsafat. Selamat menyaksikan. Pancasila dalam arus bangsa Indonesia, yaitu Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, mulai dari masa perumusan pada tahun 1945 pada sidang BPUPKI. Pancasila pertama kali dirumuskan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Lalu rumusan itu disempurnakan dalam Piagam Jakarta yaitu pada tanggal 22 Juni tahun 1945 dan akhirnya disahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sebagai dasar negara resmi Indonesia. Yang selanjutnya yaitu masa awal kemerdekaan. Pancasila dijadikan dasar dan ideologi negara. Selanjutnya ada masa Orde Lama yaitu pada tahun 1945 sampai tahun 1966. Presiden Soekarno menekankan konsep Nasakom yaitu nasionalis, agama, dan komunis sebagai bentuk penerapan Pancasila. Yang selanjutnya yaitu ada masa Orde Baru yaitu pada tahun 1966 sampai tahun 1998. Pancasila ditegakkan kembali sebagai ideologi tunggal melalui pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila. Yang terakhir yaitu masa reformasi yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang ini. Pancasila mengalami kebangkitan kembali yaitu sebagai pedoman moral dan politik bangsa. Tantangan baru muncul berupa globalisasi, radikalisme, dan disintegrasi sehingga perlu penguatan nilai-nilai Pancasila di semua aspek kehidupan. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara karena menjadi pondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Landasan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlunya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yaitu sumber hukum dan ideologi. Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi yang mengatur segala aspek kehidupan bernegara dan berbangsa. Selanjutnya, menyatukan perbedaan suku, budaya, dan agama. Pancasila menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, menjamin keadilan dan kesejahteraan. Pancasila mengandung nilai keadilan sosial yang menjadi tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pertama, sumber historis, yaitu Pidato Soekarno 1 Juni 1945, pertama kalinya menyampaikan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia Merdeka. Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Pengesahan UUD 1945, terjadinya perubahan signifikan pada sila pertama. Dekret Presiden 5 Juli 1950. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang menyatakan kembali UUD 1945. Kedua, sumber sosiologis, nilai musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan kolektif di berbagai komunikasi adat. Yang ketiga yaitu sumber politik, sidang BPUPKI pada tanggal
29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan 10 sampai 17 Juli 1945 menjadi forum diskusi intensif tentang dasar negara. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, yang pertama ada pengertian ideologi. Secara umum, ideologi adalah kumpulan gagasan, nilai, atau cita-cita yang menjadi dasar dan pedoman hidup suatu bangsa dalam bernegara. Nah, Pancasila itu sebagai ideologi berarti bahwa seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila. Nah, yang kedua itu ada kedudukan Pancasila. Pancasila memiliki 2 kedudukan utama. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan kenegaraan. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila menjadi cita-cita dan tujuan bersama seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu terkandung nilai religius, menghormati kebebasan beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu terkandung nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Itu terkandung nilai persatuan, cinta tanah air, dan semangat nasionalisme. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung yaitu nilai demokrasi dan musyawarah mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung itu nilai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Nah, ada lagi fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, pedoman hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, dasar penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, sumber hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Yang kelima, memberi arah dan tujuan bagi bangsa Indonesia. Ada juga ciri-ciri ideologi Pancasila. Yang pertama, bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua, bersifat terbuka. Yang ketiga, mengandung nilai-nilai universal. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada bangsa lain. Yang kelima, diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, Pancasila disebut ideologi terbuka karena dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. Artinya, penerapan Pancasila bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global. Namun, esensinya tetap sama. Nah, yang ketujuh, itu ada tujuan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, itu tujuannya yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, menjamin keutuhan dan persatuan bangsa, menjadi dasar moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi pedoman dalam kebijakan dan peraturan negara. Halo guys, jadi yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat berarti Pancasila dipahami secara mendalam sebagai hasil pemikiran yang menyeluruh tentang hakikat manusia, bangsa, dan kehidupan bernegara. Nah, di sini ada ciri-ciri filsafat Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia atau bukan hasil impor dari luar. Nah, yang pertama bersifat sistematis dan rasional karena tiap sila memiliki hubungan logis dan hierarkis. Yang kedua, ada bersifat universal karena nilai-nilainya yang seperti Tuhan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan yang berlaku bagi seluruh umat manusia. Terus berorientasi pada keseimbangan antara individu dan masyarakat, dunia material dan spiritual, hak dan kewajiban. Nah, di sini juga ada fungsi filsafat Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu Pancasila berfungsi untuk dasar etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua ada
pedoman berpikir dan bertindak bagi warga negara dan pemerintah. Sumber nilai dan norma hukum nasional. Ada sarana pemersatu bangsa yang beragam suku, agama, dan budaya. Jadi teman-teman, kesimpulan Pancasila sebagai sistem filsafat berarti Pancasila dipahami bukan hanya sebagai dasar negara secara politis, tetapi juga sebagai pandangan hidup yang memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis itu adalah hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan. Epistemologis itu adalah cara berpikir yang berakar dari budaya. Terus aksiologis itu adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memaparkan 6 mapel MK Pancasila. Saya Septiana Samaharani. Sekian video pemaparan dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata dan perbuatan, kepada Allah kami mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.